jalan-jalan malam kali ini Mas Hilman masih ada satu lagi katanya, yaitu sosok nenek gayung yang ada di Cijurai, Majalengka. Mari kita langsung tanyakan kepada Mas Hilman selanjutnya. Oke, Mas Hilman, bagaimana? Katanya Mas Hilman ada pengalaman unik lagi? Ya, ada. Mungkin buat sobat-sobat malam, sobat-sobat jalan malam ya, banyak pengalaman misterius yang saya alami. Mungkin bisa dibilang 50-50, kita percaya atau tidak itu halnya. Emang banyak orang yang berbilang halusinasi. Iya. Halusinasi. Mungkin kalau halusinasi cuman 1 hari 2 hari ataupun sekali lihat lah. Tapi sampai beberapa kali saya pernah melihat ya sosok itu ada pernah menimbulkan timbulnya dia gentayangan gitu, ada menampakkan diri itu ada ya. Mungkin buat sobat-sobat malam banyak sekali yang mengalami saya tragedi misterius yang sangat fatal. Mungkin beberapa orang pasti bakal mikirnya ketakutan ataupun ketakutan ya. Mungkin sobat-sobat malam itu ini masih yang dialami itu sekitar 2024, 1 tahun kemarin ya. Tahun kemarin 2024, perkiraan itu kita di bulan April, di bulan April, di tanggal 21 pada pukul 12.00 ya. Mungkin secara singkatnya itu sosok nenek-nenek yang menampakkan atau timbul memberikan perlawanan juga ada ya. Oh, dia menyerang gitu ya? Nyerang dalam artian menyerang itu dia minta tolong untuk dia diantarkan ke daerah permukiman warga, karena di situ masih hutan belantara yang masih jauh dari permukiman. Jaraknya lumayan, sekitar ada 200 meter 300 meter dari permukiman warga. Iya. Itu di atas pergunungan yang ada di kawasan Majalengka. Mungkin yang dialami yang langsung saja, mungkin ada beberapa awalan. Mungkin itu saya pukul 8 malam itu pemberangkatan dari rumah ke area Cijurai itu menempuh waktu 30 menit ataupun bisa diprediksi paling lambat ya itu 30 menit. Iya. 30 menit berangkat dari sana ya. Awal sih saya nggak menampakkan diri, nggak muncul ya, nggak merasa ada ya, apa-apa ya, gitu. karena saya merasa pede yang itu ya. Bawa motor emang kenapa bising karena motor racking itu motor racking. Saya berangkat dari sini jam 8 mungkin. Di situ sekitar jam 9 itu udah nyampe di sana. Saya bermain ke rumah temen, mungkin ngobrol biasa, kesah. Nah, mungkin udah panjang lebar cerita ini itu. Nah, mungkin saya melanjutkan perjalanan lagi untuk pulang. Itu di pukul 11, pulang di pukul 11. Jadi sebelum memasuki kawasan perhutanan itu saya sudah merasakan di 100 meter mau memasuki kawasan perhutanan itu ada motor yang memang ada kerusakan dari motor saya. Iya, mogok gitu. Ya, bisa dibilang mogok karena si kopling udah putus
dan si ininya jarum kopling saya putus di dalam. Ya putus di dalam, saya coba bongkar lagi, dibongkar beberapa jam. Saya 1 jam membongkar motor itu, yang alhamdulillah masih bisa jalan lagi. Di situ saya memasuki, sampai ada limas pun bilang, oh hati-hati kalau masuk ke kawasan ini karena jalannya sangat ekstrim, terlalu ada berbahaya gitu berbahaya ya. Tikungan juga pada tajam, dan posisinya itu habis turun hujan. Dan saya memaksakan karena emang udah malam, terlalu malam, jadi saya memaksakan untuk pulang. Dan beberapa jarak yang tadi di tempat mogok motor itu 100 meter sampai 200 meter saya memasuki kawasan itu. Di pertengahan perjalanan saya melihat sesosok nenek-nenek yang sudah melambaikan tangannya untuk meminta tolong ataupun ikut naik dengan saya. Nah di situ teh hati nurani saya kasihan melihatnya, kasihan, pengen nolong gitu. Ya, saya berhenti sejenak. Dia ngobrol, mas mau kemana? Mau ke bawah ya, mau ikut nenek. Saya di situ udah curiga, saya curiga di situ. Ya pun boleh nih, boleh mau naik mah boleh. Pas dilihat ternyata nggak ada hilang. Ternyata di situ saya langsung muncul merinding ya, terus keringat pun pada keluar. Iya. Badan pun pada dingin ya. Dari situlah saya lanjut perjalanan sampai saya ngegas di situ. Cuman dia merasakan badan itu panas di situ. Ternyata si nenek-nenek itu nampaknya emang bawa tikar, bawa gayung, bawa tikar, bawa gayung. Itu di 100 meter mau memasuki kawasan permukiman warga. Itu ada jembatan, yaitu meminta pertolongan itu di dekat jembatan tersebut. Mungkin memang dia posisi banyaknya hantu-hantu misterius di situ lah, dari adanya jembatan. Mungkin itu pengalaman yang saya rasakan, dan itu langsung lanjut, saya langsung nggak pikir panjang lagi, saya bawa motor sekencang-kencangnya, sedangkan motor berisik ya. Disitulah sudah malam saya terjadi penampakan lagi, muncul lagi, dan itu bukan beberapa kali saya merasakan hal-hal halusinasi ataupun bisa disebut dengan misterius ini. Itu begitu. Jadi kalau andai kata kalau misalkan dia nggak minta tolong untuk ikut, mungkin Mas Hilman tidak akan berhenti ya. Iya. Jadi Mas Hilman ini berhenti dulu karena si nenek ini minta tolong, ingin ikut gitu. Pas dia mau naik, si nenek itu malah menghilang. Coba bagaimana kalau misalkan sobat jalan-jalan seperti itu? Oke, silakan komentar apakah percaya atau tidak dengan kejadian ini. Komen aja di bawah sini ya. Bila mana ada sobat jalan-jalan malam yang ingin atau punya kisah kelam atau punya kisah mistis yang ingin dijadikan konten, silahkan kirim ke nomor yang di bawah ini. Terima kasih. Bila mana Anda sendirian atau berada di hutan dengan naik motor sendirian, selalu mawas diri karena gangguan pasti ada di mana-mana. Salam jalan-jalan malam.